Halo, jumpa lagi dengan saya Fred 2005. Hari ini kita bersyukur atas apa yang telah kita jalani sepanjang hari ini. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kembali cinta kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pembelajaran kita di malam hari ini kita bertitik tolak Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Malam ini kita ambil judul kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sahabat Fred 2005. Suatu hari ada dua orang sahabat menghampiri sebuah kios untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Bahkan sepanjang melayani pembeli, wajahnya selalu kelihatan cemberut. Bahkan mimik raut mukanya semacam tidak senang. Orang pertama jelas merasa jengkel karena tidak diperhatikan, namun memperhatikan juga menunjukkan raut muka yang kurang menyenangkan. Nah, orang yang pertama ini tidak menerima pelayanan seperti itu. Namun yang terjadi, orang kedua dengan santai, tidak mempersalahkan sama sekali, menganggap hal itu adalah hal yang biasa-biasa. Bahkan ketika membayar dan hendak pergi dari sana, ia bersikap sopan kepada penjual itu. Orang pertama ini berkata kepada rekannya, "Saya tidak habis pikir, mengapa kamu masih bisa bersikap sopan kepada penjual yang sangat menjengkelkan tadi itu. Kamu tidak memperhatikan raut mukanya yang tidak elok dilihat." Sahabat menjawab orang yang kedua ini, "Loh, kenapa saya harus mengizinkan dia menentukan cara saya untuk bertindak? Sayalah yang penentu atas kehidupan ini, bukan orang lain. Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali." Bantah si orang pertama ini yang masih merasa kurang senang efek bertemu dengan penjual tadi. Toh itu ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kata orang yang kedua. Nah, sahabat Fred 2005, seringkali orang memang terpengaruh oleh sesamanya. Jika mereka baik, kita akan berbuat hal yang sama. Kalau orang-orang menghargai kita, maka kita akan menghargai mereka. Namun jika orang berlaku buruk, kurang ramah, judes dalam berbicara, tidak sopan, kita cenderung melakukan hal yang dalam tanda kutip mirip dengan mereka, yang tanpa sadar orang jadi ikut-ikutan kesal kepada kita, tidak terima, marah, jengkel, dan lain sebagainya. Nah, bila hal ini sampai berlarut-larut dan terjadi, berarti kita sudah membiarkan diri kita dikontrol oleh rekan atau orang lain tersebut. Saat ini mari kita belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita bersikap sopan bukan karena orang layak menerimanya, bukan karena mereka sudah melakukan kebaikan kepada kita, akan tetapi kita melakukannya karena kita adalah orang-orang yang santun dan terhormat, yang tetap santun
dan terhormat, walaupun diperlakukan oleh orang lain itu secara arogan bahkan menjengkelkan. Pastikan perilaku buruk orang sekitar kita tidak mempengaruhi kualitas kerja, kualitas hidup kita, bahkan iman kita, keberadaan diri kita, bahkan jati diri kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Kita belajar bersama-sama, kita tunjukkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan terikut dengan keadaan dunia ini, oleh karena tipu daya dunia yang semakin buruk, maka kita terlena dengan keadaan itu. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Dengan sendirinya, kejahatan tersebut akan kalah terhadap kebaikan. Kita mendoakan orang yang memusuhi kita, orang yang membuat jengkel hati kita, orang yang membuat murka hati kita. Kita doakan mereka, sampaikan kepada Kristus apa yang menjadi pergumulan mereka. Kita tidak mengetahui latar belakang orang tersebut berbuat demikian kepada kita, tetapi kita tetap berpikiran positif karena kita memiliki kepastian keselamatan dan Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Kita bangga, kita belajar bersama, kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.